Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Suryani, kelas 4A, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan jurnalisme berperspektif gender dalam berita prostitusi online. Media massa saat ini lebih menonjolkan kepentingan pasar daripada aspek intelektual profesional media, di mana produksi-produksi media seperti film, sinetron, kuis, iklan, takfol, dan berita lebih memperalatkan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek dalam produksinya. Perempuan dalam media dapat dilihat dari penggambaran perempuan oleh media, akses perempuan yang terbatas pada media, dan keterlibatan perempuan dalam media baik di dunia kerja maupun pengambilan keputusan. Media massa juga sering dianggap sebagai dunia laki-laki yang patriarkis, karena sebagian besar pekerja media diisi oleh kaum laki-laki sehingga perempuan merasa tidak diberi ruang untuk menempati posisi di media massa. Posisi perempuan dalam media massa memang cenderung tidak mengembirakan, cenderung tidak terwakili secara layak. Media massa yang diharapkan bisa mensosialisasikan masalah gender kepada masyarakat luas, akan tetapi media massa pun kerap ikut mengukuhkan bias gender yang sangat merugikan perempuan. Beberapa persoalan media massa yang tidak sensitif gender diantaranya adalah: yang pertama, media massa masih memberi tempat bagi proses legitimasi bias gender. Yang kedua, dalam aktivitas jurnalisme, sangat sedikit kaum perempuan yang terlibat menjadi pekerja media. Yang ketiga, kepentingan ekonomi politik menuntun para pemilik media tunduk kepada industri atau pasar yang memang lebih permisif terhadap jurnalisme yang sensitif gender. Yang keempat, regulasi media yang ada saat ini tidak sensitif gender. Kode etik jurnalistik dan undang-undang pers kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan di media sosial. Kelima, penggunaan bahasa di media massa yang masih sangat seksis, di mana masih banyak sekali istilah-istilah yang mensubordinasikan perempuan. Dan yang keenam, persoalan sejauh mana para pengambil keputusan dalam media massa memiliki sensitivitas gender dalam menentukan isu perempuan. Salah satu kasus yang menjadi trending topik ialah kasus prostitusi online. Prostitusi online merupakan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian melalui media sosial yang dijadikan sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan, dan kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Prostitusi juga disebut sebagai perdagangan perempuan dan bisa juga dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus prostitusi online, perempuan kerap dijadikan sebagai objek. Hal itu merupakan implikasi dari budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, atau dalam posisi sosial laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki dianggap wajar ketika berperilaku seks di luar batas kewajaran atau berpetualang. Berbeda dengan perempuan yang konstruksi seksualitasnya harus serba standar yang sudah ditentukan masyarakat dan dikonstruksikan sebagai objek seks. Dan pada akhirnya terjadi ketimpangan gender, terjadi nilai ketidakadilan terhadap perempuan. Secara sederhana, jurnalisme berperspektif gender adalah
Kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus-menerus, baik dalam media cetak seperti dalam majalah, surat kabar, dan tabloid, maupun media elektronik seperti dalam televisi dan radio. Adanya hubungan yang tidak setara antara ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender. Kemudian melalui media itu juga praktek jurnalistik berupaya untuk memperkenalkan atau mempromosikan ide-ide mengenai kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Ada dua hal yang seharusnya menjadi perhatian jurnalistik jika ingin menampilkan pemberitaan atau tulisannya yang berperspektif gender, yakni bentuk ketidakadilan gender dan tempat ketidakadilan gender tersebut terjadi. Yang pertama, biasanya kita melihatnya dalam bentuk marginalisasi, subordinisasi, stereotip, atau label negatif terhadap kaum perempuan. Kemudian beban kerja dan kekerasan serta sosial keyakinan gender yang semakin memojokkan perempuan. Semuanya ini saling berkaitan dan saling menguatkan yang kemudian dilestarikan oleh ideologi budaya patriarki. Sementara yang kedua, kini lebih memantaunya di setiap tingkat mulai dari tingkat negara dan hingga kebudayaan dan keyakinan kerja, rumah tangga, dan pribadi. Terdapat dua pendekatan dalam jurnalisme, yaitu pertama, pendekatan yang netral atau objektif dalam pemberitaan, di mana para jurnalis dalam menuangkan tulisannya sama sekali tidak berkaitan atau bebas dari pertimbangan-pertimbangan gender. Sebaliknya, pendekatan yang kedua menganggap bahwa apa yang disebut sebagai fakta itu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang semu, sebagai hasil dari sosial politik dan ekonomi budaya yang dalam hal ini telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat. Mungkin itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.